Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildi Lutfi Hasan Mulyadi dengan NIM 241091131310018 dari program studi kedokteran program sarjana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anatomi permukaan. Dalam anatomi klinis, anatomi permukaan adalah dasar penting yang memungkinkan kita untuk memahami dan mempelajari struktur tubuh manusia dari luar. Ini sangat berguna bagi para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya untuk melakukan pemeriksaan fisik, mengidentifikasi letak nyeri, atau menentukan lokasi cedera dan penyakit. Pada dasarnya, tujuan dari pembelajaran anatomi permukaan ini adalah untuk memberikan kemampuan dalam mendeteksi berbagai struktur anatomi yang dapat diraba dan dilihat dari luar. Ini juga penting untuk aplikasi klinis langsung, seperti pemeriksaan pada pasien yang mengalami trauma atau nyeri. Mari kita lanjutkan dengan definisi dan tujuan lebih lanjut. Anatomi permukaan adalah cabang ilmu anatomi yang mempelajari bagian-bagian tubuh manusia yang dapat dilihat dan dirasakan melalui kulit. Berbeda dengan anatomi yang memerlukan pembedahan atau pencitraan untuk melihat struktur dalam, anatomi permukaan lebih fokus pada bagaimana kita bisa memahami struktur dari luar tubuh. Ini berarti kita menggunakan anatomi permukaan dalam kegiatan sehari-hari seperti memeriksa tanda-tanda vital atau menentukan lokasi cedera pada tubuh. Sebagai contoh, dokter atau perawat harus merasakan atau melihat tanda-tanda tertentu pada permukaan tubuh untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan organ atau jaringan di bawahnya. Anatomi permukaan memiliki peran penting dalam praktik klinis. Di antaranya adalah yang pertama, identifikasi struktur. Dengan memahami struktur anatomi permukaan, tenaga medis bisa menentukan di mana lokasi struktur penting seperti arteri, tulang, atau organ dalam tanpa bantuan pencitraan tambahan. Yang kedua adalah dasar palpasi. Palpasi adalah teknik meraba untuk mengenali kondisi jaringan di bawah kulit. Melalui anatomi permukaan, kita bisa mengetahui letak dan ukuran struktur yang bisa dirasakan. Dan yang ketiga, anatomi permukaan membantu komunikasi antara pasien dan dokter. Pasien seringkali mengidentifikasi masalah kesehatan mereka dengan menyebutkan lokasi nyeri mereka atau ketidaknyamanan di area tertentu. Dan pemahaman anatomi permukaan memungkinkan dokter untuk memahami deskripsi ini dan mempersempit diagnosis untuk menyimpulkan apa yang dirasakan pasien. Pada umumnya, anatomi permukaan membagi wilayah-wilayahnya menjadi beberapa wilayah besar. Ini mencakup kepala dan leher, toraks atau dada, abdomen, ekstremitas atas atau tangan dan lengan, dan ekstremitas bawah. Setiap wilayah ini memiliki struktur atau karakteristik khusus yang penting untuk dipahami, khususnya dalam konteks pemeriksaan medis. Misalnya kepala dan leher memiliki kelenjar dan arteri yang penting yang bisa dipalpasi, sementara toraks atau dada mempunyai jantung atau paru-paru yang bisa diauskultasi untuk memeriksa suara pernapasan atau detak jantung. Kemudian kita masuk ke kepala dan leher. Di bagian kepala dan leher terdapat beberapa tulang utama seperti mandibula atau tulang rahang, maksila, serta os occipitale yang berada di bagian belakang kepala. Selain tulang, ada juga otot-otot utama yang penting seperti otot-otot wajah dan otot sternocleidomastoid di leher yang membantu dalam gerakan kepala. Di bagian ini juga terdapat arteri karotis, pembuluh darah utama yang bisa dipalpasi untuk memeriksa denyut nadi. Begitu juga dengan vena jugularis yang dapat diperiksa untuk tanda-tanda tekanan darah tinggi atau masalah kardiovaskular lainnya. Dengan mengenali struktur-struktur ini, kita bisa melakukan pemeriksaan pada bagian leher dengan lebih efektif.
Kemudian selanjutnya di sini ada bagian toraks atau dada. Pada area ini kita menemukan tulang-tulang utama seperti sternum atau tulang dada serta tulang rusuk yang melindungi organ-organ penting di dalamnya termasuk jantung dan paru-paru. Otot-otot utama yang ada di wilayah toraks atau dada ini ada otot interkostal yang berada di antara tulang rusuk dan membantu dalam proses pernapasan. Di bagian dada ini juga ada otot pectoralis major dan yang membantu pergerakan lengan. Dalam praktis klinis kita sering melakukan auskultasi di bagian ini untuk mendengarkan suara jantung, detak jantung dan paru-paru. Selain itu, pemeriksaan pada toraks juga melibatkan palpasi untuk mengetahui adanya nyeri atau massa abnormal. Kemudian kita lanjut ke bagian abdomen atau perut. Area abdomen atau perut seringkali dibagi menjadi 4 kuadran. Kanan atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Pembagian ini memudahkan dalam mengidentifikasi lokasi organ-organ dalam seperti usus, hati, lambung, ginjal, dan lain-lain. Palpasi pada area ini membantu dalam mendeteksi nyeri yang bisa menjadi tanda awal suatu penyakit. Misalnya nyeri pada kuadran kanan bawah yang bisa menunjukkan gejala usus buntu. Dengan membagi abdomen menjadi beberapa kuadran tadi, dokter bisa lebih spesifik dalam mengevaluasi lokasi nyeri dan organ yang mungkin terpengaruh. Kemudian lanjut ke ekstremitas atas atau lengan. Di bagian ekstremitas atas atau lengan atau tangan, kita memiliki beberapa tulang utama seperti humerus, ulna, dan radius. Selain tulang, ada otot-otot penting juga, otot-otot besar seperti deltoid, bicep brachii, dan tricep. Di sini juga terdapat arteri brachialis yang sering menjadi lokasi untuk palpasi nadi pada pemeriksaan tekanan darah. Memahami anatomi permukaan lengan membantu kita dalam memeriksa peredaran darah dan juga penilaian cedera pada otot atau sendi. Baik, sekarang kita beralih ke ekstremitas bawah atau kaki. Di ekstremitas bawah atau kaki terdapat tulang-tulang besar seperti femur, tibia, dan fibula. Otot-otot utama yang ada di sini termasuk quadriceps, hamstrings, dan gastrocnemius. Di bagian kaki kita juga bisa memeriksa pulsasi arteri poplitea di belakang lutut untuk memastikan aliran darah di ekstremitas bawah. Selain itu, area ini seringkali menjadi titik pemeriksaan untuk refleks yang memberikan gambaran tentang fungsi saraf. Kemudian tadi kita ada menyebutkan beberapa istilah-istilah pemeriksaan medis kan, akan saya jelaskan, yaitu yang pertama itu inspeksi adalah mengamati secara visual, dilihat aja bagian tubuh untuk melihat perubahan atau tanda-tanda tertentu. Kemudian yang sering saya sebut tadi palpasi itu melibatkan perabaan untuk merasakan adanya pembengkakan, nyeri, atau perubahan lain. Kemudian ada auskultasi, biasanya pakai stetoskop, dilakukan untuk mendengarkan suara organ dalam, misalnya suara detak jantung atau suara pernapasan pada paru-paru. Kemudian ada juga yang namanya perkusi, yaitu teknik mengetuk tubuh untuk mendeteksi perubahan suara yang bisa menunjukkan kondisi abnormal. Baik, itu tadi sekilas tentang anatomi permukaan. Sebelum saya menutup materi ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa anatomi permukaan adalah keterampilan dasar yang sangat penting dalam dunia medis. Dari seluruh materi yang kita bahas, kita dapat melihat bahwa pemahaman anatomi permukaan bukan hanya sekedar mempelajari bagian luar tubuh, tetapi juga menjadi jembatan antara pengetahuan anatomi mendalam dan praktik klinis. Dalam dunia kesehatan, kemampuan untuk memahami struktur tubuh dari luar memberikan kita keunggulan saat melakukan pemeriksaan fisik, mengidentifikasi kondisi darurat, dan menentukan tindakan medis yang tepat. Dengan mengenali posisi arteri, tulang, otot, sendi, dan organ internal dari permukaan tubuh, kita dapat memberikan diagnosis yang lebih cepat dan mungkin akurat. Ini juga membantu kita mengurangi resiko kesalahan dalam pengobatan.
Sebagai tenaga medis atau calon profesional medis, pemahaman yang mendalam tentang anatomi permukaan juga memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara lebih efektif kepada pasien. Ketika kita bisa memahami dengan tepat apa yang dirasakan atau dijelaskan oleh pasien, kita bisa memberikan pelayanan yang lebih empati, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya harap materi ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya anatomi permukaan dan bagaimana keterampilan ini harus terus diasah melalui latihan praktik. Semoga materi ini bermanfaat dan menjadi dasar yang kokoh dalam karir klinis kita ke depannya. Terima kasih atas perhatian Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.